Salam mahubata haganupan, selamat borngin mahubata, bani hita haganupan kuria namandalan kon pertongguan ni bagas bornginon, ase diar paima ijalu hita hatani Tuhan, perlobe martonggo hita. Dame ini nay batama na mangatasi haganup paruhuron, inman naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Oras mau bata haganupan hatani Tuhan nagabe ambilan bata bani partongguanta bornginon ibuat maai humbani bukuni Nabi Yesaya bindu 52 ayat pitu das hubani ayat 12. Bani bahasa Indonesia Yesaya 52 ayat 7 sampai ayat 12. Asediar diut-diuti hita bagas suhurta hubasahon hubani hita haganupan. Yesaya 52 ayat pitu das hubani ayat 12. Ambilan nama diar. Jenges niin iatas dolok naheni parambilan nama diar. Na batangarhon hadamion. Na mangambilan kon ambilan nama diar. Na babogihon haluahon. Na makatahon hubani Sion. Na ibatamu do bangkit raja. Tangar parjagamu pamaling sorane, rabdo sidia marsurak-surak, ay torangdo ida sidia parmulak ni Jehovah Husion. Marsurak ang jaha marolopolop mahanima, ale reong-reong ni Jerusalem, ay iapoh Jehovah do bangsani, ang jaha itobus do Jerusalem. Ipatalar Jehovah do kuasani na mapasingin ilobe ni si paju begu-begu, anjaha ganupan do ujung ni tanohon mangida haluakon na humbani na ibata. Misir ma, mandarat mahunjay, ulang jamah na mabutak, luar mahun tungah-tungah ni sidia, urasi diri nima. Hanima siusung parugas ni Jehovah, ulang palatarolos hanima mandarat, anjaha ulang marlitun hanima, songon na laho mapurus. Ay Jehovah do mardalan ilobenima, anjaha na ibatani Israel do panjaga ipudinima. Basahon bani bahasa Indonesia isobut sonon, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita, yang menggambarkan berita damai, dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengan suara orang-orang yang mengawal kau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhanlah yang menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengah, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang sampai pada kita diambil tema sambutlah Rajamu datang. Saudara-saudara, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami penderitaan dalam hidup, saat kita mengalami beban berat di dalam kehidupan kita, pastinya kita akan mengharapkan kelepasan dari pergumulan itu. Kita mengharapkan keselamatan daripada pergumulan itu. Kita mau keluar dari kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup. Saudara-saudara, siapapun ditanya di antara kita, tidak ada orang yang mau selama hidupnya tetap menderita. Pasti semua orang mau supaya dia lepas dari pergumulan yang dia rasakan. Jikalau kita lihat pada saat ini juga
kita sedang mengalami pergumulan yang sama di dunia ini. Kita sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia, dan dimanapun kita berada, yaitu penebaran virus corona yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, yang paling kita harapkan pada situasi sekarang adalah bagaimana supaya pemerintah dapat menemukan secepatnya solusi untuk masalah ini. Yang sangat kita harapkan adalah bagaimana supaya dokter dan pemerintah itu menemukan obat penawar untuk virus corona yang menebar, yang sangat mematikan pada saat ini. Dan jikalau itu terjadi, jikalau penawar itu telah ditemukan, alangkah bahagianya hidup. Kita merasa terbebas dari pergumulan yang sedang kita rasakan. Kita merasa bahagia karena penawar untuk virus corona itu telah ditemukan. Saudara-saudara, menerima dan mendengar kabar baik yang seperti itu pastinya akan mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi kita. Menerima kabar baik yang seperti itu pastinya akan menambah semangat. Semangat bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi hal seperti ini sama dengan ketika kita membayangkan bagaimana situasi bangsa Indonesia ketika dulunya dijajah oleh bangsa asing. Dan walaupun kita tidak berada di sana pada waktu itu, tapi kita tahu bagaimana perasaan bangsa Indonesia saat dijajah. Tetapi pada akhirnya, pada bulan Agustus tahun 1945, bahwasanya di sana orang Indonesia seluruhnya mendengarkan berita sukacita ketika diproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi ketika bangsa Indonesia mendengarkan itu, baik pun itu melalui radio, baik itu mendengarkan melalui orang lain, apa yang bisa kita lihat yang dirasakan oleh bangsa Indonesia? Otomatis semua orang Indonesia bangga, semua orang Indonesia senang. Bahkan orang Indonesia mungkin bersorak-sorai sekeras mungkin, menyatakan ucapan syukur atas kebahagiaan, atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, khotbah ini adalah proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan, di mana mereka sedang di dalam pembuangan pada waktu itu. Kondisi bangsa Israel, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara terbuang ke Asyur dan Israel Selatan itu terbuang ke Babel. Tapi yang bisa kita lihat dari sana, pembuangan ini mendatangkan penderitaan. Pembuangan ini mendatangkan pergumulan berat. Bahkan bangsa Israel merasakan bahwasanya hidup mereka terhimpit. Bangsa Israel merasakan bahwasanya mereka sedang mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup. Saudara-saudara, mungkin sama pergumulan bangsa Israel, bahkan lebih daripada apa yang kita alami sekarang ini. Kita merasa terhimpit. Kita merasa bahwasanya kita tidak memiliki kenyamanan di dalam hidup atas penebaran virus corona pada saat ini. Apa yang kita rasakan? Langkah kita dibatasi kemana-mana. Kita dianjurkan untuk tetap diam di rumah. Tidak bisa berkumpul-kumpul ataupun beribadah bersama. Bahkan kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kita disuruh untuk saling menjaga kesehatan, baik fisik kita, baik makanan kita dan sebagainya. Bahkan jalan-jalan juga akan ditutup. Pasar ditutup, mal ditutup. Yang selama ini adalah tempat kita untuk bersenang-senang sekarang tidak ada lagi karena penebaran virus corona. Tapi bahkan jauh lebih daripada itu, perasaan yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi mari kita lihat di tengah penderitaan bangsa Israel yang begitu berat itu, Tuhan datang menghibur mereka. Roh do Tuhan nalahu mengapui sedia. Dan ketika bangsa Israel mendengar berita sukacita, berita malas nyur, berita baik yang diberitakan melalui hambanya, bahwa Allah telah memproklamirkan berita keselamatan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan ingin supaya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel akan segera berakhir. Dan Tuhan ingin melepaskan mereka dari pergumulan berat yang sedang mereka rasakan. Dan berita sukacita ini
membuat tumbuhlah pengharapan bagi bangsa Israel. Tumbuh pengharapan bagi mereka. Dan pembawa berita itu mengatakan bahwa Allah adalah Raja yang menyelamatkan mereka dari kesesakan. Penyelamat mereka bukan sembarangan, tapi penyelamat mereka adalah seorang Raja. Jikalau kita lihat dalam ayat 8, sebab dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Dan dengan iman percaya mereka mampu untuk bersorak-sorai. Artinya di sana ketika mereka mendengarkan itu, mereka mengucap syukur atas pertolongan dan kasih Tuhan yang mereka terima dengan pemberitaan kabar baik yang diberitakan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, berita keselamatan bangsa Israel semakin dikuatkan dengan kesaksian dari pengawal yang melihat bahwa Allah telah mengembalikan kerajaan Sion. Cun maikuatkon bahwasan isi tong doai akan terjadi hubani sidia. Angku bani ayat sia tahun bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem. Dan inilah yang menjadi persiapan bagi bangsa Israel untuk memberikan diri. Persiapan bagi bangsa Israel untuk memberikan diri karena Israel yang telah runtuh itu ingin dibangun kembali oleh Allah menjadi bangsa yang besar. Tuhan ingin membangun mereka kembali menjadi bangsa yang besar. Dan bahkan dikatakan di sini orang-orang yang menyembah berhala bahkan seluruh dunia tahu dan menyaksikan bahwa keselamatan bangsa Israel adalah karena perbuatan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi keselamatan yang akan diterima bangsa Israel semakin jelas kita lihat dalam ayat 11. Di sana dikatakan menjauhlah, keluarlah dari sana. Kata ini adalah kata persiapan bagi bangsa Israel sebelum mereka keluar dari pembuangan. Kata persiapan bagi mereka ketika mereka keluar dari pembuangan nantinya. Ada hal yang diingatkan oleh Tuhan bagi mereka agar keluar dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Inilah syarat untuk mendapatkan keselamatan itu. Harus keluar di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Apa perintahnya? Ada dua hal di sini. Jangan engkau kena kepada yang najis. Yang kedua adalah berangkat dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Artinya di sana tidak perlu mengandalkan diri sendiri. Tidak perlu mengandalkan kekuatan pengetahuan yang ada pada kita, yang ada pada bangsa Israel. Tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka khawatir di perjalanan menuju ke Sion nantinya ketika mereka keluar dari pembuangan. Karena apa? Sebab Allah sendiri yang menuntun mereka di dalam perjalanan. Di dalam teks khotbah ini dikatakan Allah sendiri yang berjalan di depan mereka. Dan Allah sendiri yang menjadi penjaga di belakang mereka. Artinya ijai kalilingin ay batado si dia bani perdalanan ay. Ya somani nay batado si dia ibagas mardalan mulak si dia husion ay. Jadi artinya ijai keselamatan itu menyatu dengan kesediaan mereka hidup di dalam kekudusan. Keselamatan itu menyatu dengan kesediaan bangsa Israel untuk hidup dalam kekudusan. Baik itu melalui perilaku, baik itu melalui peribadatan, bahkan seluruh kehidupan mereka menyatu dengan keselamatan mereka. Kita ganupan adong piga-piga hal yang menjadi renungan bagi kita melalui teks ini ambilan on. Nah perlobe aima firman yang menyelamatkan. Firman yang menyelamatkan. Jadi situasi yang berat yang membelenggu bangsa Israel pada waktu itu berubah menjadi sukacita karena firman dan kuasa Allah yang berdiam di dalam diri mereka. Firman itulah yang mengubah situasi bangsa Israel pada waktu itu. Dan firman inilah yang membawa mereka kepada keselamatan yang akan mereka terima. Ternyata pada situasi itu sangat berhubungan erat antara keselamatan dan perilaku bangsa Israel. Perlu kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sekarang merajai kehidupan kita? Apa yang sekarang menguasai kehidupan kita? Banyak hal yang bisa menguasai kehidupan kita di dunia ini, baik itu dari pengetahuan kita, kekuatan kita, baik itu dari kekayaan yang kita miliki, baik itu dari jabatan yang kita miliki dan lain sebagainya.
Tetapi mari kita belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel bahwa firman Tuhanlah yang menyelamatkan hidup bangsa Israel. Firman Tuhan yang menyelamatkan hidup bangsa Israel. Jadi artinya di sana, biarlah juga firman Tuhan ini yang menguasai kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini juga yang menguasai seluruh jabatan, seluruh kekayaan yang kita miliki. Apapun yang ada pada kita, semuanya dikuasai oleh Tuhan. Itulah yang pertama, firman yang menyelamatkan. Yang kedua adalah firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh bangsa Israel adalah Allah itu sendiri. Bukan sekedar perkataan. Tetapi firman Tuhan yang mereka terima adalah Allah itu sendiri. Dan kita sekarang ini pun juga telah menerima firman Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah Tuhan itu sendiri yang menguasai kehidupan kita seluruhnya. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan berkuasa berarti Allah menjadi raja yang berkuasa di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam aturannya. Jikalau kita mau hidup dalam aturan Tuhan, keselamatan itu menjadi bagian kita. Sama halnya dengan penebaran virus corona pada saat ini, ada aturan yang dianjurkan oleh pemerintah bagi kita. Ada beberapa hal yaitu tetaplah di rumah, atur jarakmu dengan orang lain, cuci tanganmu, mandi 3 kali sehari, pakai masker dan lain sebagainya. Itu adalah aturan, anjuran yang ditawarkan pemerintah bagi kita supaya mereka cepat untuk mengatasi masalah dan pergumulan yang kita hadapi bersama. Supaya virus corona ini bisa diatasi, bisa terputus. Dan juga kita bandingkan dengan teks khotbah kita ini, bahwasanya Tuhan juga memberikan aturan kepada bangsa Israel dan kepada kita, jauhkanlah dirimu dari hal yang najis, jauhkanlah dirimu dari kejahatan, jauhkanlah dirimu daripada dosa. Dan di sini dikatakan biarlah dengan kuasa kekuatan Tuhan mereka keluar dari pembuangan. Biarlah dengan kuasa kekuatan Tuhan kita diselamatkan oleh Tuhan dari virus yang mematikan yang terjadi sekarang, bukan hanya bagi Indonesia, bukan hanya pada kita, tetapi bagi dunia ini. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita atas pergumulan yang kita rasakan pada saat ini. Jadi artinya di sana, mari kita ikut aturan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita ikuti aturan sebagaimana Tuhan mengaturkan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memberikan aturan kepada bangsa Israel supaya menjauhkan diri dari yang najis. Artinya di sana, keselamatan itu menyatu dengan kesiapan kita memberi diri hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jikalau kita tidak hidup sesuai dengan aturan Tuhan, ya mungkin keselamatan itu akan semakin jauh daripada kita. Tapi jikalau kita hidup dalam aturan yang Tuhan tentukan, keselamatan itu pasti akan kita terima seperti yang diterima oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, itulah yang kedua. Yang ketiga adalah mari menjadi pemberita firman Tuhan. Tuhan mau memakai kita ini semua sebagai pemberita firman Tuhan kepada semua orang. Supaya melalui diri kita, melalui perilaku, cara kita berbicara, cara kita menolong orang lain, Tuhan bisa memakai kita supaya mereka mendapatkan keselamatan, supaya mereka mendapatkan sukacita juga, supaya mereka juga mendapatkan pengharapan yang baru akan kehidupan yang baru. Ada semangat bagi mereka melalui kehidupan kita yang kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak kita yang dikelilingi oleh kabar-kabar buruk, baik itu terjadinya perampokan, baik itu terjadinya kekerasan, pembunuhan, obat-obat terlarang, bahkan juga yang paling parah adalah penyebaran virus corona yang mematikan. Dan kita bisa saja takut, kita bisa saja khawatir, kita bisa saja ya mungkin apatis, pesimis. Tapi di tengah-tengah situasi yang buruk ini, diproklamirkan kepada kita kabar baik, berita sukacita diberikan kepada kita, maka suasana kita pasti akan berubah menjadi segar. Suasana itu akan berubah menjadi bergairah. Suasana itu akan berubah menjadi semangat. Dan itu jugalah berita yang sudah sampai pada kita pada saat ini. Di mana Tuhan akan dan pasti menyelamatkan umatnya dari seluruh pergumulannya, dari seluruh penderitaannya, dari seluruh dosa-dosanya Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita dari virus corona yang mematikan pada saat ini. Jadi inilah bukti
keterlibatan Allah dalam situasi yang kita alami. Inilah bukti keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kepada masa depan kita. Tuhan selalu terlibat. Tuhan ambil bagian. Di depan dan di belakang. Tuhan sudah memulai jalan kita. Dan Dia juga berjaga-jaga untuk kita. Jadi oleh karena itu, dalam Minggu Palmarum ini, mari kita menyediakan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Raja yang kedua kalinya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dan mari kita renungkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus yang telah memberikan dirinya kepada kita, yang telah memberikan kehidupan, yang menghidupkan kita orang-orang berdosa ini. Dan tetaplah berharap pada janji-janji Tuhan pada kedatangannya kelak. Jadi firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari situasi pergumulan yang kita hadapi sama seperti bangsa Israel. Tapi kita juga harus meresponi firman Tuhan ini dengan hidup di dalam kekudusan dan menjauhkan diri dari kenajisan, menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa. Sebab keselamatan itu menyatu dengan bagaimana kita memberikan diri kita untuk hidup dalam aturan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na domma ijaluhan nami bani pertongguan nami on. Tongon Tuhan situasi na dopakon hanami bani panorang on. Urat tumang. Kami bergumul Tuhan dengan penyebaran virus corona yang mematikan. Bahkan dasu bani daerah nami. Tongon Tuhan doma bahat iboge hanami berita. Banyak yang kena virus corona. Tapi tongon Tuhan songon bangsa Israel bergumul dosi dia. Mereka menderita di pembuangan. Tapi ketika berita baik, berita sukacita itu diberitakan bahwa Tuhan mau menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan mau membawa mereka kembali ke Sion, membangun kembali kerajaan Sion. On matongon sebagai tanda bahwasanya Tuhan itu ikut ambil bagian, peduli doham bani perguluhan di bangsa Israel. Yakin jana persaya doha nami. Tuhan juga peduli bagi situasi dunia sekarang ini. Tuhan peduli bagi situasi seluruh jemaat Tuhan. Nama biar hanami, khawatir hanami bani penebaran virus corona. Tapi ada janji Tuhan, nadas subani hanami bagas bornginon, ada kabar sukacita bahwa Tuhan mau menyelesaikan pergumulan yang sedang kami hadapi bersama di dunia ini. Dohor mapan orang ni, siol berion muin huben nami. Asi bagasin tongon Tuhan, asi jubahkan nami keselamatan. Jubahkan nami pembebasan dari pergumulan nami. Maka kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menjadi raja atas hidup kami. Yang menguasai kehidupan kami. Yang membuat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan kami, menjaga kami dalam setiap situasi kehidupan kami, dan memulai jalan baru bagi kami untuk menapaki hidup ini, untuk menapaki masa depan kami yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan semangat, di mana Tuhan telah berjanji memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu, saya margogo mahanami, mendopakon situasi ni pargoluhan nami. Untuk subamu hanami haganupan kuryamu, nasa resort Kalimantan Timur on, bani haganupan keluarga, bani haganupan horja laka nami tongon Tuhan, say hama tongon nama lobei haganup, say hama naman jaga hanami ipudi, aseboy horasa nami haganupan, pajupah kanami bani ari na loro, ibagas malas niuhur, boy hanami tongon riap use, mamuji pakon pasangap kon ham, do posisa lo say tongon Tuhan, virus corona na membain hanami bergumul, menderita bani panorangon, posuhur nami, marasuman kun ham, jupahan malas nyuhur doha nami, songon bangsa Israel, na ibuan ham sedia keluar hun pembuangan. Terima kasih mabamu Tuhan, hama tongtong naman ramot kun hanami, bani haganupan pargoluhan nami. On matonggo nami hubamu, ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah ka nami. Amen. Diar, mandoding hita haleluya nomor 380 ayat sada. Sanggah mendodingon irik mahita patupuhon galanganta. 380 ayat sada. Marhite diate tupa roh doa Tuhan. Marhite diate tupa
roh doa Tuhan, mamboban buah ni horja, nabi neremu. Yesus, Yesus, jalo hama, bai hurang ni panurduku, anju hama. Ondos kon hita magalangan tahu bani nai bata, martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, ham donadop memberi haganup na perlu bani goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu martarima kasih. Anja hama kamalaskon hatamu nadop ijaloha nami. Jalohan maha nami apa galangan na yandoskon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on. Gabi hadiaron ni horja itungah-tungah ni kuryamu. Say tambay hama pasu-pasumu. Asilambin margogoh ka nami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus, Tuhan jana si paluah ka nami. Amen. Riap mahita martonggo marhita tonggo na yajarhon ni Tuhan Jesus hubata. Hamba pa nami na inaguriatas, say na mapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saot maharosu ni urmu, inagurito ngahon songon na inaguriatas. Beri hama ben namis darion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan. Paluah kama hanami humbani pangagu. Ay hamdo si madaharajaon. Pakon hagugohon. Apa sangapon sa dokah ni. Amen. Jalo na siyama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Idop niuhur ni Tuhan Jesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma. Makasomani na siyam haganupan. Amen. Duding kon hita. Amen. 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 Oras mo bata haganupan. Terima kasih mau bata haganupan na doma sir-sir mandalan kon ibadah pertongguan ibagas borginon. Jadi harapan nami sehat tong-tong hita haganupan ase bani ari mingguan pe riap tong hita mengadongkon ibadah AGP i rumah tabay haganupan persiapkon hanami tata ibadah pokon ni video khotbah koli ase riap kita mandalan kon ibadah i rumah tabay. Jadi tugas-tugas nami hubani haganupan Korea na sa resort Kalimantan Timur on. Mari tetap jaga kesehatan hubani hita haganupan, tetap atur pola makanta, tetap atur olahragata, ase boy sehat hita haganupan, tetap martonggo hubani Tuhan marondos ase hita haganupan boy sehat canah kuali dop ko si salosei situasi panorangon boy hita pajupah use bani minggu-minggu riap kita maribadah tungah-tungah ni rumah tabay marite pertongguan sonai ko mani marite ibadah minggu ta oras mahubat haganupan.